Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal fi nawaqidil wudu'i, pada runtuh wudu. Ini fasal pada menerangkan, pada menyatakan tentang batal wudu. Musammati aidan bi asbabil hadasi, yang dinamakan pula dengan sebab-sebab hadas. Runtuh wudu dengan sebab hadas itu sama. Walladhi yunqidu ayyubtilul wudu'a khamsatu asya'a. Dan bermula alladhi, yang meruntuh ianya alladhi, artinya yang membatal ianya alladhi akan wudu, itu 5 skala perkara. Yang membatalkan wudu atau yang menyebabkan hadas itu 5. Ahaduha ma kharaja min ahadi sabilaini. Bermula salah satunya 5, itu barang-barang yang keluarnya barang daripada salah satu dua jalan. Ail kubuli wa duburi, artinya kubul dan dubur. Ini penyebab batal wudu yang pertama, yaitu keluar sesuatu daripada dubur atau dubur. Min mutawadiin, daripada orang yang berwudu, hayyin, yang hidup, wadihin, lagi yang jelas kelaminnya, wadih, jelas. Yang jelas kelaminnya, maksudnya bukan khunsa. Ini keluar nanti mutawadiin, orang yang tidak berwudu, yang wudunya aja enggak ada, apa yang batal kan? Hayyin, keluarnya orang main tidak batal wudunya main. Wadih, keluarnya khunsa muskil nanti di depan. Mu'tadan kanal khariju, itu beradat kebiasaan adalah yang keluar, kabaulin seperti kencing, wa ghaidin dan berak, au nadhiran atau jarang terjadi nadhir, kadamen seperti darah, wa hasa dan batu, najisan, najis ada yang keluar, kahadhil amsilah, seperti ini contoh, au tahiran atau suci ada yang keluar, kadaudin seperti ulat, illal maniya, kecuali mani, kharija bihtilamin, yang keluar ianya mani dengan sebab mimpi, min mutawadiin, daripada orang yang berwudu, mumakkinan maq'adahu, yang tetap maq'adahnya si mutawadi, minal ardi, daripada bumi, fala yang kudu, maka tidak runtuh ianya wudu. Ini apapun yang keluar daripada salah satu dua jalan, baik secara beradat kebiasaan ataupun nadhir, baik najis atau suci, semuanya membatalkan wudu, kecuali mani orang yang bermimpi sedang duduk. Maq'adah, maksud maq'adah di sini yaitu tempat duduknya daripada pantatnya tetap daripada lantai. Maq'adahnya maksudnya tempat pantatnya minal ardi, yaitu tetap di lantai, tidak bergerak-gerak. Orang yang tertidur di dalam masjid, pantatnya tidak bergerak daripada lantai, dia bermimpi lalu keluar mani, dia wudunya tidak runtuh, tetapi dia wajib mandi janabah. Wal muskilu innama yang kudu wudu'uhu, dan bermula si khunsa muskil, itu hanya saja runtuhlah wudunya si khunsa muskil, bil khariji, dengan yang keluar, dengan sesuatu yang keluar, min farjahi, daripada dua farjinya si muskil, jami'an, akan sebagai keluar yang bersamaan, akan sebagai keluar yang berhimpun. Ini si muskil maksudnya seseorang yang mempunyai dua kemaluan. Pada dia ada kemaluan lelaki dan ada kemaluan perempuan pada satu orang. Itu dinamakan dengan si khunsa muskil. Dia baru runtuh wudunya dengan keluar daripada dua kemaluan tersebut. Sesuatu yang keluar, misalnya kencing, harus keluar kencing daripada dua kemaluannya secara bersamaan, secara jami'an. Dua-duanya keluar kencing. Jika keluar salah satu daripada farjinya, maka wudunya belum batal. Ini insya-Allah bisa dipahami.
Wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Dan bermula yang kedua, itu tidur di atas selain kelakuan yang tetap. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan sabit pada sebahagian nuskah matan, ziyadatun itu lebih minal ardi daripada bumi, bimaq'adihi dengan maq'adahnya seorang, dengan pantatnya seorang, dengan tempat duduknya seorang. Ini penyebab yang kedua batal wudu, iaitu tertidur di atas selain hay'ah mutamakin. Jika hay'ah mutamakin tidak batal. Maksud hay'ah mutamakin di sini iaitu orang yang tertidur lagi duduk di atas lantai, pantatnya tidak bergerak, pantatnya tetap, maq'adahnya tetap. Karena ada kait pada sebagian nuskah yang lain dilebihkan lafalnya minal ardi bimaq'adihi. Sedangkan di sini dipadai matanya sampai mutamakini. Nuskah yang lain dikaitkan minal ardi bimaq'adihi. Maka bisa dipahami orang yang duduk yang pantatnya tetap di atas lantai tidak bergerak, cuma dia yang tertidur yang tidak batal wudu. Tertidur yang lain selain orang yang hay'ah mutamakin batal wudunya. Wal ardu laysat bikaidin, dan bermula bumi itu tidak ianya bumi itu sabit dengan kait. Minal ardi tadi bukan kait, bukan mesti dia duduk di atas bumi. Wa kharaja bil mutamakkini, dan keluar dengan mutamakin oleh lafal mutamakin pada matan tadi. Malau nama qaidan, oleh barang sekira tertidur ianya seorang hal keadaannya seorang itu duduk, ghaira mutamakkinin selain mutamakin. Au nama qaiman, atau tertidur atau tidur ianya seorang hal keadaannya seorang itu berdiri. Au ala kafahu, atau di atas tengkuknya seorang. Mana kafa iaitu ujung leher sebelah belakang. Ini maksudnya tidur terlentang. Walau mutamakinan, sekalipun ada yang tidur itu mutamakin. Maksudnya di sini kharaja tidak termasuk di dalam surah mutamakin jika dia tidur tidak mutamakin, walaupun dia tidur sambil duduk tapi tidak mutamakin. Dia tidak termasuk dalam istisna di sini. Atau tidur sedang lagi berdiri, dia tertidur sambil berdiri, jika tidak termasuk. Atau tidur terlentang sekalipun dia tidurnya tetap, tetapi tetap juga batal wudunya. Maksudnya di sini orang yang tertidur sambil duduk tidak mutamakin batal wudunya, orang yang tertidur sambil berdiri batal wudunya, orang yang tertidur terlentang sekalipun tetap juga batal wudunya. Wasalisu zawalul aqli, dan bermula yang ketiga itu hilang akal. Ail ghalabatu alaihi, artinya ghalabah di atasnya akal, artinya mengerasi di atasnya akal. Bisa karin dengan sebab mabuk, atau maradin atau sakit, atau jununen atau gila, atau irmain atau pitam, pingsan, ayan, atau ghairi dzalika atau selain demikian. Ini penyebab batal wudu yang ketiga, yaitu hilang akal dengan sebab mabuk atau sakit atau gila atau pitam atau selain demikian. Maksudnya apapun yang menyebabkan hilang akal, maka batal wudunya seorang. Warabi'u lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata ghaira mahrami walau maitan. Dan bermula yang keempat, itu sentuh laki-laki akan perempuan yang ajnabiyah selain muhrim sekalipun ada yang perempuan itu mayit. Ini penyebab batal wudu yang keempat, iaitu bersentuhan laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah selain muhrim sekalipun salah seorangnya mayit. Wal muradu bir rajuli wal mar'ati zakarun wa unsa balagha hadda syahwati urfan. Dan bermula maksud dengan laki-laki dan perempuan itu zakarun wa unsa, laki-laki dan perempuan, balagha yang sampai keduanya hadda syahwati akan batasan syahwat, urfan pada uruf. Ini yang maksud di sini laki-laki dan perempuan, yaitu yang sudah balik, yang sudah mencapai batasan
batasan syahwat pada uruf sudah dirindukan. Wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha, dan bermula murad maksud bil mahram dengan mahram. Man haruma nikahuha itu seseorang yang haramlah nikahnya seorang. Yang dimaksud mahram di sini yaitu bersentuhan dengan mahram tidak batal, yaitu orang-orang yang haramlah kita untuk menikahinya. Di ajli nasabin, karena nasab keturunan, atau rada'in atau susuan, atau musaharatin atau musaharah, hubungan bisanan mertua. Hubungan ini siapa saja yang haram dinikahi karena nasab atau rida atau musaharah, insyaallah dijelaskan di dalam bab nikah nanti. Wa qawluhu min ghairi hailin, dan bermula katanya musannif daripada selain pemisah hail. Yakhruju ma law kana hunaka hailun, itu keluarlah barang sekira adalah di sana itu hail, itu penghalang. Fala naqadha, maka tidak runtuh ianya wudu hinaidin pada ketika itu. Ini syaratnya runtuh wudu jika bersentuhan laki-laki dengan perempuan ajnabi yang bukan mahram, yaitu dengan tidak ada hail, dengan tidak ada pemisah di antara dua kulitnya. Jika ada hail maka tidak runtuh wudu. Yang maksud mahram di sini yaitu orang yang haram kita nikahi karena sebab nasab, ridha atau musaharah. Wal khamisu wa huwa akhiru nawakiri, dan bermula yang kelima. Dan bermula dari yang kelima itu akhir nawakid, akhir yang batal. Masu farjil adami, itu sentuh kemaluan anak Adam, itu sentuh kemaluan manusia. Bibatinil kafi, dengan batin telapak tangan. Min nafsihi, daripada dirinya seorang. Wa ghairihi, dan selainnya seorang. Ini penyebab batal wudu yang kelima, yaitu menyentuh kemaluan manusia dengan batin telapak tangan, baik kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain. Zakaran atau unsa, laki-laki ada ianya adami atau perempuan, sagiran atau kabiran, kecil ada ianya adami atau besar, hayyan atau maitan, hidup ada ianya adami atau mati. Semuanya runtuh wudu. Semuanya membatalkan wudu jika menyentuh kemaluan anak Adam, kemaluan manusia, baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, hidup atau mati. Walafdul adami sakitun fi ba'din usakhil matni, dan bermula lafal adami itu gugur pada sebahagian niskhah matan. Pada sebahagian niskhah matan yang lain, lafal adami tidak dicantumkan. Wa kadza qauluhu, dan sabit seperti demikian itu katanya musannif. Apa kata beliau? Wa masu halaqati zuburihi, dan bermula menyentuh halkah zuburnya manusia, ail adami artinya anak Adam. Yungqidu alal qaulil jadidi, itu runtuh ianya menyentuh halkah zubur di atas pendapat jadid. Wa alal kadimi, dan di atas pendapat kadim, la yanqudu masul halaqati, tidak runtuhlah menyentuh halkah. Ini maksudnya di sini menyentuh halkah zubur dengan batin kaf. Di atas pendapat jadid juga batal wudu, tapi di atas pendapat kadim tidak batal. Ini maksud wa kadza qauluhu, yaitu pada sebahagian niskhah yang lain lafal masu halaqati zuburi ini juga saqit, tidak tercantum. Ini maksud wa kadza qauluhu di sini. Maksud wa kadza di sini yaitu lafal masuk di sini, matan di sini, sebahagian niskhah saqit, tidak tercantum. Wal muradu biha multakal manfadi, dan bermula murad maksud biha dengannya halkah zubur. Multakal manfadi itu, multaka maksudnya tempat bertemu, manfadi tempat tembus, tempat bertemu, tempat tembus. Itu dinamakan dengan halkah zubur, yaitu gelang zubur, tempat bertemu lubang yang tembus tersebut. Ini yang maksud dengan halkah zubur. Jika tersentuh halkah tersebut, berarti batal wudunya. Wa bi batinil kafi, dan bermula murad dengan batin kaf. Maksud dengan batin kaf, batin telapak tangan. Rahatu ma'a butunil asabi'i, itu telapak tangan beserta batin jari-jari tangan.
Ini maksud dengan batin kaf iaitu telapak tangan beserta batin jari-jari tangan. Wa kharaja bi batinil kafi, dan keluar dengan batin kaf, zahiruhu, oleh zahirnya pergelangan tangan, wa hirfuhu, dan pinggirnya pergelangan tangan, wa ru'usi asabi'i, dan kepala jari, ujung jari-jari, wa ma bainaha, dan barang-barang di antaranya jari. Fala naqadha bidzalika, maka tidak runtuh ianya wudu dengan demikian. Artinya ba'da tahammuli yasiri, sesudah tekan sedikit, sesudah tahammul sedikit, sesudah menekan sedikit. Ini kharaja bi batin, maksudnya jika yang tersentuh dengan bukan batin kaf, maka tidak batal. Misalnya tersentuh dengan zahir batin, dengan zahirnya pergelangan tangan, atau dengan pinggirnya pergelangan tangan, atau dengan ujung jari, atau dengan sela-sela di antara jari tersentuhnya, maka tidak batal wudunya. Artinya sesudah dilakukan tahammul sedikit, dirapatkan dua telapak tangan, ditekan sedikit, yang hilang, yang tidak nampak sesudah ditahammul itu adalah batin, yang nampak bukan batin. InsyaAllah bisa dipahami. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.